Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Studio Rakyat Mer. Manajemen Ekonomi Rakyat Digital bersama saya Kanto selaku MC dan juga Pak Cakindra Gunawan PhD selaku narasumber. Narasumber berarti adalah Sumber nara ya. sumber nara. Tapi bukan sumber lara, Pak ya. Oh, sumber nara. Sumber lara. Iya. Beliau merupakan orang yang selalu memberikan tanggapan terhadap topik-topik kekinian tentunya dari kajian MER. Dari kajian manajemen ekonomi rakyat. Nah, dan dalam episode kali ini beliau akan menanggapi gimana sih dampak corona di dunia pendidikan. Wah, menarik ini. Katanya dan faktanya pandemi ancam corona pandemi corona ini pandemi mengancam oncom. oh bukan Pak, itu makanan Pak. Pandemi corona mengancam, bukan mengancam ya Pak. Bukan mengoncom. Mengancam sekolah dan kampus swasta bangkrut nih Pak. Waduh, dari berita dari CNN Indonesia. Hari Rabu 8 Juli 2000 sekian pukul setengah 2. Iya, nggak masalah. Oke. Saya bacakan ya Pak. Oh iya, silakan. Ini ada anak-anak pakai masker ini. Kan sekolah gitu kan. Wakil Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Abdul Fikri Fakih mengatakan banyak sekolah dan kampus swasta yang terancam tutup akibat pandemi COVID-19. Dia menyebut khususnya di wilayah Jawa Tengah. Itu Pak. Fikri menyatakan sekolah dan kampus swasta tersebut mayoritas bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar. Ya, nah, ketika di tengah pandemi, dampak ekonomi membuat sejumlah siswa yang mendaftar ini menurun karena biaya uang pangkal yang mahal dan orang tua belum mampu untuk membiayai. Iya. Membayar SPP saja sulit, apalagi membayar uang pangkal seperti yang diterapkan pada siswa dan mahasiswa baru di pendidikan swasta. Nah, jika kedua angka tersebut menurun, maksudnya angka partisipasi sekolah dan catatan jumlah siswa yang lagi sekolah termasuk ini menurun Pak. Iki atau ini? Ini Pak. Iki piye? Jika dua angka ini menurun Pak ya, maksudnya angka partisipasi murid sekolah dan catatan jumlah siswa yang lagi sekolah ini menurun, maka ini dampaknya langsung ke indeks pembangunan manusia juga menurun Pak. High index, human index ya betul. Berarti kan corona ini kalau saya simpulkan dari berita ini bisa mengancam indeks pembangunan manusia Indonesia juga turun. Gimana Pak Cakti menanggapi ini? Oke. Apakah ini sangat mengancam generasi kita ke depan? Nah, itu yang saya pikirkan. Oke. Terima kasih Kak Dito. Kalau kami ini kan penemu MER ya, Manajemen Ekonomi Rakyat yang digagas 2 Mei 2021 karena kita sudah ingin memberikan sesuatu yang nyata kepada masyarakat terutama Indonesia. Karena dengan adanya corona kan banyak dampaknya Kak Dito, yang kemarin kelaparan, kemudian sekarang pendidikan dan seterusnya banyak sekali. Nah, tetapi apapun masalah atau musibah pasti ada solusinya ya kan. Jadi kita dari MER, dari konseptor MER saya berkeyakinan bahwasanya pendidikan tetap harus jalan Kak Dito. Betul. Education must go on, nggak boleh pendidikan berhenti ya kan. Kalau berhenti maka akan terjadilah terputusnya mata rantai generasi yang akan datang. Karena nanti ada setahun 2 tahun nggak kuliah ya kan, dan mengakibatkan kampus tadi menjadi kekurangan mahasiswa sehingga kemungkinan ada tutup dan seterusnya, atau pokoknya itu merupakan dinamika yang memang mesti harus dijalankan oleh konsekuensi. Karena ada mahasiswa otomatis kampusnya tutup ya. Memang perguruan tinggi swasta, karena saya Kak Dito sudah 20 tahun Kak Dito, saya 20 tahun 21 tahun ini saya jadi dosen. Wah, lama sekali Pak. Iya, 2 dekade. Jadi setelah setelah masa Pak Harto turun 98, 19 saya sudah jadi dosen sampai sekarang hampir 22 tahun ya berarti ya sampai sekarang. Nah, ini saya melihat dinamikanya memang yang paling mengerikan kondisi saat ini. Dulu nggak ada ceritanya itu kampus tutup, nggak ada. Apalagi sampai kekurangan murid. Nggak ada. Ya artinya ada pun ya mungkin karena salah manajemen atau apa di dalam kampus itu. Tapi kalau ini kan karena alam, karena kondisi, karena masih ya. Bahkan waktu saya kuliah di Australia itu University of New England, kampus yang sebelah saya di daerah Canberra itu, pusat ibu kotanya, itu namanya ada ANU, Australian National University, itu pun mengalami stuck dulu, berhenti dulu. Karena apa? Mayoritas mahasiswa di sana dari Asia Kak Dito. Begitu corona, maka jumlah mahasiswa yang sekolah di sana ngedrop turun, sehingga banyak terjadi istirahat tanda kutip dulu, beberapa mungkin ditunda dulu atau apa, karena memang
yang apa ya, yang ngedropin mahasiswa dari Australia itu Asia kan itu. Iya, orang-orang Indonesia itu pintar-pintar, Asia itu pintar-pintar. Nah, di sana begitu sampai sana mau kuliah, ya karena corona kan nggak bisa ke sana kan itu. Ada sementara di ya banyak mengalami yang seperti itu. Sebesar itu aja mengalami gitu. Apalagi kampus berbagi swasta. Itu kan Bera ya, Mas? Kan itu kampus negeri itu. Itu di kota atau kecamatan sebelah? Oh, kecamatannya anu Ngoro. Kodong Kandang ya. Itu berarti dari Memang daerahnya kecil. New England ke Canberra itu jauh, Pak? Oh, jauh, sekitar 7 jam 8 jam kalau naik kereta api. Kalau jalan kaki, Pak? Kalau jalannya mungkin 7 hari. Lanjut, Pak. Mungkin dampak pendidikan akibat pandemi COVID-19 ini berarti tidak bisa diremehkan, Pak? Tidak bisa, karena ini membahayakan terhadap bangsa itu sendiri. Bangsa itu akan berdiri tegak kalau pendidikan juga tegak, Kak Dito. Saya orang dari dunia perguruan tinggi sangat sangat mendukung terjadinya sebuah kelangsungan pendidikan, tidak boleh berhenti. Jangan hanya gara-gara corona, kemudian mereka memang nggak punya uang, terus pendidikan mereka nggak kuliah 2 tahun, 3 tahun, anak-anak sekolah putus sekolah, kemudian banyak yang nikah muda kan itu lulus SD kan di beberapa Ketapang gitu, Kabupaten Ketapang kemarin beritanya di Kalimantan sudah banyak yang putus sekolah. Tapi nggak putus cinta ya, Pak? Wah, nggak putus cinta. Nyambung. Nyambung terus menikah. Jadi. Lantas bagaimana kajian dari MER sendiri untuk mengatasi hal ini, Pak? Ya, tepat sekali tadi itu. MER itu manajemen ekonomi rakyat punya fundamental atau fondasi yang kuat, yaitu salah satunya selain lumbung pangan tadi, bagaimana kita menghidupi lumbung pangan secara gratis, juga kita harus punya lumbung pendidikan tadi itu. Lumbung pendidikan adalah kekuatan di mana di setiap RT, RW, desa itu harus ada kegiatan belajar mengajar. Walaupun mahasiswanya itu nggak kuliah tahun ini, tetap harus ada proses belajar mengajar. Anak SD yang tidak melanjutkan ke SMP, ya kan? Ya tetap harus belajar dong supaya tidak terjadi putus generasi, Kak Dito. Berbahaya kan? Nah, pertanyaan siapa yang ngajar? Ya orang-orang yang ada di sekitar RT itu. Misalnya Kak Dito sudah S1 membantu adik-adik SMA untuk ngajari bagaimana teknik menulis bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris atau IPA. Kak Dito kan dulu kan dari Perikanan Brawijaya, dan bisa ngajari IPA dan seterusnya. Misalnya saya seorang dokter S3 gitu ya, saya juga bisa ngajari mahasiswa yang mungkin belum melanjutin, saya bisa ngajarin metodologi penelitian, saya bisa ngajarin menulis dan seterusnya. Jadi tidak boleh ada berhenti. Nah, nanti Pak RT di situ itu ngumpulin woro-woro gotong royong, siapa yang mau membantu pendidikan di sini. Tapi tidak ada istilahnya apapun, artinya semuanya semangat untuk bergotong royong kan gitu. Sehingga nanti dari 33 kakak satu RT ataupun satu RW itu kan rata-rata minimal 3 RT. Itu ngomong ke Pak RW-nya atau Pak RT-nya, ini ada 25 orang nggak ngelanjutin SMP, ini ada nggak ngelanjutin SMA sekian. Nah itu dikumpulin sama Pak RT, ayo nak kita tetap belajar, ini ada Pak gurunya, ada dosennya gitu, nggak ada biaya dan seterusnya. Mungkin kalau ada ucapan terima kasih mau dikasih beras, jagung atau barter istilahnya bahan maka boleh juga. Sertifikat juga boleh. Ngomongin soal sertifikat tadi, kalau saya dapat sertifikat dari lumbung pendidikan tadi, itu bisa nggak bakal sertifikatnya saya pakai buat kredit di bank? Nggak boleh, Pak. Bukan sertifikat tanah, Mas Dito. Ya kali aja kan bisa, Pak. Iya. Tapi bisa loh, sertifikat itu bisa digunakan untuk dapat pahala yang banyak dari Ibu Pertiwi. Iya. Jadi untuk cadangan di akhirat. Boleh, Pak. Kalau saya itu saya mau juga. Oh gitu. Tapi kalau sertifikat misalnya di lumbung pendidikan ada sertifikat tuh, Pak. Kemudian nanti ucapan terima kasih. Terima kasih. Nah, itu benefit lain apakah mereka nanti akan mendapatkan pangan atau ada? Ada. Jadi di konsep di MER, manajemen ekonomi rakyat, bagi mereka para relawan yang mau membantu ngedidik ya anak-anak SD, SMP, SMA, seperti Pak Mas Menteri sekarang lagi ada kampus mengajar atau mereka belajar dan sebagainya ya. Nah di sini kan saling bantu. Contohnya saya seorang dokter, saya juga mendaftarkan diri juga, yaitu tadi belajar program pemerintah itu. Ya, saya dengan mahasiswa saya ngajar SD, SMP, SMA walaupun seorang dokter. Tapi ini kan di backup oleh dana dari APBN. Kalau yang MER tadi kan di backup oleh dana gotong royong. Langsung. Iya. Jadi kalau misalnya di RT tersebut ngomong Kak itu maaf ya kami nggak bisa ngasih uang banyak, cuma ngasih beras 1 kilo, enggak apa-apa. Itu urusan antara RT tersebut di itu dengan pengajarnya. Jadi ada yang udah nggak usah dibayar nggak apa-apa, ya juga ada. Tapi kalau
misalnya ucapan terima kasih dari orang tua yang anak SD, SMP, SMA yang tadi putus sekolah tadi toh, supaya dia tidak nikah kawin muda itu tadi, sehingga mau tetap belajar, maka mereka mengasih Kak Dito jagung atau sagu atau gula pasir, ya terima aja, ya istilahnya barternya kayak zaman dulu Kak Dito kan orang kan nggak harus uang bisa. Jadi ibaratnya untuk mendapatkan materi dari sertifikat tadi bukan tujuan utama, tapi anak-anak generasi muda yang putus sekolah tadi tetap memperoleh pendidikan itu yang lebih penting, Pak, ya. Iya, karena tadi kan dampaknya kampus-kampus banyak yang tutup dan sebagainya. Itu kan karena jumlah mahasiswa kan merosot. Nah, tapi jangan sampai juga kampus tutup, pendidikan juga tutup, itu maksud saya. Nanti kalau pendidikan tutup gimana proses pengajarannya? Padahal itu adalah utama pendidikan. Peradaban Romawi karena apa? Itu pendidikan. Yunani kenapa? Pendidikan. Mesopotamia pendidikan. Majapahit juga pendidikan, ada universitas. Semuanya itu pendidikan utama. Kalau ini sampai nggak ada pendidikan berbahaya. Makanya, tadi sertifikat itu juga bisa dipakai untuk misalnya Kak Dito mendapatkan ucapan terima kasih dari pemerintah. Misalnya Kak Dito nanti pengen dapat katakanlah beasiswa, atau mungkin Kak Dito punya anak nanti bisa untuk dapat katakanlah penghargaan lain lah, seperti ya misalnya berangkat ke mana luar negeri untuk mengikuti konferensi atau apa mungkin, atau mungkin Kak Dito mau melamar kerja suatu saat tempat mana gitu kan, bisa misalnya orang itu bisa dapat ini lebih banyak membantu masyarakat daripada lulusan sarjana yang hanya berpangku tangan tidur, hanya ngeluh tidak berbuat apa-apa. Tapi ini ada orang yang tetap mau mengajarkan ilmunya walaupun kondisinya sulit. Itu akan diterima oleh pemerintah nanti di kelak di kemudian hari kalau sudah nggak ada corona kalau sudah kondisi normal, ini diperhatikan oleh perusahaan karena berarti orang ini telah berbakti kepada nusa dan bangsanya. Ya. Berarti ini terakhir Pak ya, berarti sertifikat atau peran apapun yang dilakukan oleh generasi muda di ilmu pendidikan tadi ini targetnya untuk membentuk generasi penerus ke depan. Iya betul. 2045 target Indonesia ya, jadi harus kita sambungkan, kita jahit ini pendidikan jangan sampai putus. Kalau ibaratnya kayaknya putus kan nggak bisa jadi baju gitu loh. Karena dijahitnya malah pakai pendidikan. Oleh karena itu pengajarannya tidak harus di sekolah kampus, misalnya tadinya biasa dia kuliah di Malang atau di Surabaya atau Jogja atau Medan atau Jakarta atau Sulawesi dan sebagainya, Kalimantan sebagainya. Nah sekarang kuliahnya hanya di atas rumput, di depan masjid, di depan gereja, tidak masalah, yang penting tetap ada di bawah pohon jambu sambil makan jambu sambil masak juga iya bisa. Boleh, yang penting proses belajar mengajar tetap berjalan. Karena zaman dulu pun kan nggak ada gedung kuliah, tetap orang-orang bapak-bapak kita pintar-pintar dulu. Zaman sebelum mereka kemerdekaan, wah itu kan pintar-pintar juga kakek-kakek kita. Walaupun mungkin kampus atau sekolah tidak sebagus sekarang, tetapi pengajaran tetap berjalan. Jadi jangan khawatir tempatnya di situ. Maka nanti software kami ini akan bisa mengetahui mana berapa orang yang tidak sekolah SD, berapa orang yang tidak sekolah SMP, SMA. Nanti ada warnanya biru misalnya. Oh ini menunjukkan sekian orang tidak sekolah di RT itu. Jadi bisa dibaca oleh seluruh Indonesia di software ini, sehingga nanti kita ketahuan berapa yang putus sekolah dan kita bisa saling membantu dia. Kalau di RT itu nggak ada ahli misalnya di bidang kedokteran, di bidang ahli ngajar ini teknik ini atau apapun matematik atau bisa ngambil dari RT sebelah. RT sebelah nggak ada, bisa ngambil desa sebelah dan seterusnya. Jadi saling membantu karena kita tahu semuanya di situ mana-mana yang membutuhkan. Baik, itu tadi kajian dari MER yang diungkapkan oleh Pak Cakti menanggapi kampus dan sekolah terancam bangkrut di tengah pandemi COVID-19. Tapi satu lagi pesan saya Kak Dito, kampus-kampus perguruan tinggi swasta, karena kami juga jadi dosen di perguruan tinggi swasta, jangan putus asa. Kawan-kawan yang di perguruan tinggi swasta tetap berjuang untuk mencari mahasiswa. Kalau bisa ya bagaimanapun ada upaya-upaya kerjasama dengan pemerintah, daerah dan sebagainya, ataupun dengan cara-cara yang maksimal. Pokoknya tetap jangan sampai putus asa. Dan juga kawan-kawan dosen juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi swasta jangan putus asa dengan kondisi ini. Insya Allah ada jalan, tetap maju. Sedia payung sebelum hujan, sedia pendidikan sebelum kehilangan. Betul, luar biasa. Kehilangan maksudnya kehilangan pengetahuan. Iya. Terus ikuti kami di Studio Rakyat MER bersama saya Kak Dito selaku MC dan Pak Cakti dari Udang PST. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.